Pertama-tama, perkenalkan nama saya Herda Sitanggang. Saya dari Prodi PAK, Pendidikan Agama Kristen dengan semester 5 dengan NIM 230101152. Sekian perkenalan dari saya Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, di mana kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, hamba-Mu ini akan memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah setiap perkataan hamba-Mu ini. Terpuji nama Bapa, kini sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 10-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingatkan orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang telah memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih, dapat kita ketahui bahwa kitab 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus. Ini adalah surat terakhir Rasul Paulus, ditulis di dalam penjara di Roma beberapa waktu sebelum ia mati sebagai martir karena imannya kepada Kristus. Dan firman ini bukan hanya untuk Timotius. Firman ini adalah firman Tuhan juga bagi kita yang hidup pada zaman yang tidak kalah dengan sulitnya. Hari ini kita melihat dunia yang penuh goncangan, hoaks, dan juga tipu-tipu. Moralitas yang kabur, keluarga yang rentang, anak muda kehilangan arah, gereja pun sering diserang dari berbagai sisi. Firman Tuhan yang menjadi topik kita adalah firman Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Keteladanan hidup yang menguatkan iman dapat kita lihat di ayat 10-11. Paulus berkata, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, kesabaranku, kasihku, ketabahanku. Ia menunjukkan bahwa iman bukan sekedar ucapan, bukan sekedar omongan, tetapi cara hidup yang nyata. Di masa kini, kita hidup di dunia yang suka tampil daripada ketulusan. Banyak orang mencari panutan singkat lewat media sosial, tetapi kurang mencari panutan rohani yang setia dan benar. Tetapi saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita, keteladanan hidup memiliki kuasa yang menguatkan iman generasi selanjutnya. Dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Saat kita di rumah, jadilah teladan. Saat kita di kampus ataupun di sekolah, jadilah terang. Dan juga saat kita di gereja, jadilah pelayan yang tulus
bukan sempurna tetapi setia, di mana saat kamu melayani di gereja ataupun di rumah, kamu sungguh-sungguh, kamu dengan tulus hati, dan kamu tidak penuh dengan ocehan. Yang kedua, tantangan iman yang semakin berat. Dapat kita lihat di ayat 12-13, Paulus berkata, semua orang yang hidup beribadah dan menderita aniaya. Zaman berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Hidup benar selalu datang dengan konsekuensi. Di masa kini, ketika kita mau jujur, kita dianggap bodoh. Terus ketika kita mau hidup kudus, kita dianggap kuno. Ketika kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita dianggap fanatif, di mana orang-orang menyatakan kita sangat fanatif, sok-sok bertuhan sekali. Dan ajaran palsu semakin merajalela, berbungkus rohani, tetapi tidak berisi kebenaran. Tetapi saudara, justru di tengah tantangan ini, Tuhan memanggil kita untuk tetap teguh. Iman yang diuji adalah iman yang akan menjadi kuat dan juga kokoh. Tetapi berpeganglah pada firman di tengah kekacauan moral. Dapat kita lihat di ayat 14-15, Paulus berkata, tetaplah berpegang kepada kebenaran yang telah engkau pelajari. Timotius diajar firman Tuhan sejak kecil oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kaitannya dengan masa kini adalah dunia semakin tidak jelas dengan standar moralnya. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Tayangan merusak masuk ke rumah, tetapi rumah kita tanpa pintu. Anak-anak lebih suka mengenal konten daripada firman, di mana mereka lebih suka bermain gadget dan juga bermain-main di luar daripada membaca firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, kembalilah kepada yang ada sudah kita pelajari sejak awal, kebenaran firman Tuhan dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadikanlah Alkitab pondasi hidup kita, bukan pilihan terakhir, di mana kita harus sering membaca Alkitab kita. Yang kedua, luangkan waktu untuk membaca firman walaupun sesibuk apapun. Yang ketiga, bangun kembali mesbah di keluarga, di mana kita harus selalu memberikan kondisi yang kuat dan keluarga kita dengan membaca Alkitab. Yang keempat, firman Tuhan, sumber kuasa yang memperlengkapi, dapat kita baca di ayat 16-17. Inilah puncak khotbah kita. Paulus menuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dapat kita perhatikan, firman Tuhan itu bukan buku biasa. Firman ini diilhamkan oleh Alkitab, napas Allah sendiri. Banyak sekali hal yang diajarkan firman dalam hidup kita, seperti mengajar, memberikan kita arah hidup dunia yang membingungkan. Yang kedua, menyatakan kesalahan, menunjukkan dosa yang tidak kita sadari. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, memulihkan hidup yang rusak. Dan yang keempat, mendidik dalam kebenaran, membentuk karakter menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 17 berkata, supaya setiap orang yang mengabdi kepada Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di tengah dunia yang penuh kejahatan, Tuhan memperlengkapi kita bukan dengan kekuatan dunia, tetapi dengan firman yang hidup. Saudara-saudara, dunia boleh berubah, tantangan boleh bertambah, tapi satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu firman Tuhan tetap selama-lamanya. Melalui 2 Timotius 3 ayat 10-17, kita diingatkan bahwa teladan iman menguatkan generasi. Yang kedua, tantangan iman pasti ada, tetapi Tuhan menyertai. Yang ketiga, firman Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan. Yang keempat, firman Tuhan memperlengkapi hidup
hidup kita untuk perbuatan baik. Kiranya kita menjadi umat yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup dalam firman, sehingga hidup kita bersinar dan membawa kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Boleh firman-Mu ini menjadi bekal kami dan juga dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin.